Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulia, NPM 1831. Di sini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan proses klaim dalam asuransi. Tahapan dari proses klaim pada setiap perusahaan asuransi dapat bervariasi, tetapi perbedaannya relatif kecil. Adapun langkah-langkah prosedur klaimnya seperti yang pertama ada penerimaan dan penampungan klaim. Untuk melakukan pengecekan ulang terhadap berkas-berkas yang akan diajukan. Yang kedua ada telaah dan verifikasi klaim. Klaim yang diterima oleh unit klaim sebelum diputuskan untuk dibayar perlu ditelaah secara cermat dan terlebih dahulu. Adapun beberapa tahapan yang perlu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, keabsahan pihak yang mengajukan klaim. Yang kedua, kelengkapan formulir klaim. Yang ketiga, kesesuaian klaim dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga ada penyelesaian klaim. Dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penyelesaian klaim PPK dan tahapan penyelesaian klaim peserta. Yang keempat ada pembuatan keputusan. Sebagai hasil dari tahapan telaah dan verifikasi klaim dihasilkan, keputusan terhadap klaim, keputusan unit klaim. Yang pertama ada klaim ditolak seluruhnya. Biasanya karena pelayanan kesehatan yang diterima oleh tertanggung tidak dijamin atau karena ditemukan ketidakwajaran dalam pengajuan klaim tersebut. Yang kedua, klaim diterima sebagian. Yang ketiga, klaim ditangguhkan penyelesaiannya. Yang keempat, klaim diterima secara keseluruh. Baik, kita ke soal nomor 2, kemukakan jelaskan dan berikan contoh. Yang pertama, tujuan proses klaim. Menurut Brown pada tahun 2002, tujuan dan proses klaim yaitu yang pertama membayar semua klaim yang valid, yang kedua mengidentifikasi kemungkinan terjadi tindakan keuangan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja dalam melakukan klaim tersebut. Yang ketiga memenuhi peraturan pemerintah. Yang keempat menghindari atau mencegah tuntutan hukum. Yang kedua ada syarat proses klaim dalam asuransi kesehatan. Yang pertama, fotokopi kartu peserta yang masih berlaku. Yang kedua, fotokopi formulir keterangan medik berupa identitas pasien, tanggal pemeriksaan, dan diagnosa. Yang ketiga, ada implementasi proses dalam asuransi klaim. Yang pertama, menerapkan pelayanan kesehatan yang terbatas, hanya boleh memilih satu pelayanan kesehatan sesuai dengan syarat perjanjian yang tercantum dalam polis. Yang kedua, dalam klaim asuransi menerapkan bahwa asuransi akan aktif sepekan setelah pengajuan klaim diterima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.